Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat semua, kembali lagi bersama channel Fiqih Islam yang menjelaskan tentang masalah hukum-hukum agama Islam dan tata cara bersuci menurut ajaran Islam dan tata cara beribadah menurut agama Islam dan di dalam ilmu fiqih. Sebelum kita lanjut di dalam pokok permasalahan kita pada hari yang berbahagia ini, maka saya tidak bosan selalu mengingatkan sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan ketik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap info-info dan pengajian-pengajian tentang hukum-hukum agama Islam yang ada di dalam hukum fikih. Baik sahabatku sekalian semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah tata cara bersuci. Maka di dalam hal bersuci itu menyangkut dengan beberapa hal yang telah kita kaji dan telah kita bahas di video sebelumnya. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang masalah alat-alat daripada bersuci, yaitu yang pertama air, tanah dan sebagainya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang masalah air. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'un liyutahhirukum bihi. Diturunkannya air bagimu di langit supaya kamu bersuci dengan dia. Surah Al-Anfal ayat 11. Sahabat semua, berdasarkan ayat tersebut, maka para ulama mengkaji ayat-ayat itu. Di dalam hal bersuci ada 7 macam air yang boleh untuk dipakai untuk bersuci, yakni yang pertama dinamakan dengan air langit ataupun air hujan, dan air sumur, dan air laut, dan air mata air, dan air sungai, dan air salju, dan air embun. Itulah 7 jenis air ini yang boleh kita pakai untuk bersuci. Maka para ahli kitab mentafsirkan dibahagikannya air itu ke dalam 4 bahagian. Yang pertama dinamakan air yang mutlak. Air yang mutlak itu hukumnya adalah suci lagi menyucikan. Boleh untuk bersuci lagi menyucikan, yaitu air yang suci lagi menyucikan ini boleh diminum dan boleh juga untuk dipakai untuk bersuci, yakni daripada hadas besar dan hadas kecil, dan daripada basuhan najis, baik najis itu najis besar maupun najis kecil. Nanti kita akan membahas pokok permasalahan najis-najis dan hadas-hadas. Namun sekarang kita membahas tentang masalah air. Air mutlak itulah air yang murni, masih murni dengan sifat-sifatnya air dan warna-warnanya air dan sebagainya, seperti air yang telah kita sebutkan tadi. Itu dinamakan air yang mutlak. Yang kedua, ada yang dinamakan air yang musyammas. Musyammas itu maknanya yang dipanaskan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya air itu suci, boleh diminum, menyucikan, dan boleh juga dipakai untuk bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil dan najis besar najis kecil, tetapi dimakruhkan hukumnya. Selama kita masih mempunyai air mutlak, maka tidak boleh kita memakai air musyammas.
Nah, air musyammas ini adalah air yang dipanaskan, baik dipanaskan dengan matahari ataupun dipanaskan dengan api dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu air yang musta'mal. Makna air musta'mal itu air yang dituntut pakaikan, air yang sudah pernah dipakai untuk basuhan yang fardu, maka terjatuh air itu ke dalam air yang lain, maka air yang lain tersebut maka dinamakan air musta'mal. Hukumnya bagaimana? Hukumnya suci, boleh untuk kita minum, akan tetapi tidak menyucikan, berarti tidak boleh untuk kita pakai untuk mensucikan ataupun mandi wajib ataupun bersuci daripada najis. Itu tidak boleh dipakai air tersebut. Dan juga air yang dinamakan air musta'mal juga adalah air yang berubah dengan terjatuhnya barang yang suci ke dalam air tersebut. Misalnya seperti air benda yang suci tersebut seperti garam, sehingga berubah warnanya, sehingga berubah rasanya, sehingga berubah sifat-sifatnya air, maka itu tidak boleh dipakai untuk bersuci lagi, tetapi untuk diminum boleh. Seperti air yang bercampur dengan gula, seperti air yang bercampur dengan teh dan sebagainya, termasuk kopi di dalamnya. Itu bendanya suci, boleh untuk kita minum, tetapi tidak boleh untuk kita pakai untuk bersuci. Untuk mandi wajib tidak boleh, dan untuk mengambil air sembahyang juga tidak boleh, ataupun untuk berwudu, dan untuk mensucikan najis daripada pakaian ataupun badan kita itu juga tidak dibolehkan, karena airnya sudah musta'mal. Yang keempat yaitu air najis. Air najis ini memang tidak boleh untuk dipakai, air yang terkena najis. Maka nanti kita akan membahas hukum-hukum najis, apa saja yang dinamakan dengan najis, berapa najis itu dibahagi. Nanti kita akan membahasnya. Tetapi air yang terdacuh di dalamnya oleh najis maka tidak diboleh lagi untuk dipakai. Boleh sekalipun dia dua kulah, maka berubah. Apabila dia berubah air tersebut gara-gara najis maka tidak boleh. Misalnya terjatuh darah ataupun nanah, sehingga sifat-sifat air itu berubah dari warnanya, rupanya, dan rasanya, itu tidak boleh dipakai lagi. Tetapi kalau air itu tidak sampai dua kulah, maka air tersebut memang tidak boleh lagi untuk dipakai. Nah, maka baiklah sahabatku semua sekalian, cuman untuk pembahagian air pada hari ini cuman segini dulu. Nanti kita akan membahas lagi tentang apa-apa saja yang namanya air dua kulah, berapa ukurannya, dan bagaimana cara kita mengukurnya. Nanti akan kita bahas beserta dengan pembahasan najis dan pembahasan hadas, berapa jumlah hadas dan berapa jumlah najis, dan apa-apa saja yang termasuk hadas dan apa-apa saja termasuk najis. Oke sahabatku semua sekalian, maka cukup untuk hari ini, cukup dulu pengajian kita pada hari yang berbahagia ini. Untuk lebih lanjut, untuk pertanyaan ataupun memang yang kurang memahami, boleh dikomentari di dalam kolom komentar. Nanti kita akan menjawab semampu dan sekadar ilmu kita insyaallah akan kita jawab dengan seksama. Oke sahabatku semua sekalian, untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.